Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria ditangkap di Subang usai aniaya dan curi gelang emas milik lansia. Ditolak rujuk dan rebutan hak asuh anak, seorang pria aniaya mantan istri hingga alami luka parah di leher. Kesulitan mendapatkan air bersih, warga terpaksa menggunakan air kotor dari kubangan. Fenomena kemarau basah terjadi di Kabupaten Bogor. Di saat wilayah lain diguyur hujan, warga di Kecamatan Tenjo justru kesulitan air bersih. Warga pun terpaksa menggunakan air dari kubangan. Warga Kampung Babakan, Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor ini sebulan belakangan setiap hari terpaksa menggunakan air dari sebuah kubangan kotor untuk mencuci baju, alat makan hingga mandi. Kubangan tersebut sengaja mereka buat sendiri setelah mengalami krisis air bersih. Apalagi sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah. Sebagian warga bahkan ada yang menggunakan air kotor ini untuk minum dan mengabaikan kesehatan mereka. Warga meminta agar Pemkab Bogor bisa memberikan pasokan air bersih yang bisa digunakan saat musim kemarau. Kalau nggak ada hujan susah di sini mah. Nggak ada hujan seminggu juga. Tiap hari Ibu di sini? Atau begini setiap hari. Mandi, terus Nyuci baju, nyuci piring gini aja. Ya kalau musim hujan mah nggak kesini, jarang. kan kotor Bu ini Bu, airnya Bu. Ya harus gimana lagi? Kan nggak ada Tapi air bersih. ini buat minum juga nggak? Kadang kadang diminum, kadang enggak. Ada bantuan nggak sih Bu sebelumnya dari Nggak ada. pemerintah kecamatan atau pemerintah Belum ada kabupaten? ya? Belum ada. Iya, pengen dibantu gitu. Terus Pengen air, pengen dibangun gitulah. dibangun. Iya. Sampai bagus dibangun. Menurut pemerintah Desa Tapos, ada 2 RW yang mengalami krisis air bersih di wilayahnya. Ini terjadi karena di daerah ini sangat sulit mencari mata air, sehingga dengan membuat sumur pun tidak ada jaminan bisa keluar air. Pemerintah desa menyatakan akan meminta bantuan pasokan air bersih dari pemerintah Kabupaten Bogor. Desa Tapos, setiap musim kemarau pasti kering, kekeringan. Karena apa? Yang pertama, tidak ada mata air. Yang kedua, baik itu sumur bor, sumur gali, jarang yang mengandung mata air. Kalau memang kemarau 2-3 bulan juga di sini sudah tidak ada air, mungkin kami akan mengajukan minta bantuan ke pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor ya. Ya, minta air bersih. Tak hanya menyulitkan warga untuk kehidupan sehari-hari, akibat krisis air yang terjadi, sawah milik petani juga mengalami kekeringan dan gagal panen. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Akibat pasokan sedikit, harga daging ayam potong di Pantura Subang masih tinggi. Daging ayam masih dijual Rp40.000 per kilogram, jauh di atas harga saat normal di kisaran Rp30.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan pedagang dan pembeli. Masih mahalnya harga daging ayam potong terpantau di Pasar Pamanukan Subang. Hampir sebulan lamanya harga daging ayam terus naik dan kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Padahal sebelumnya daging ayam dijual hanya seharga Rp33.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi akibat terbatasnya persediaan. Para pedagang menduga hal ini terjadi imbas program pemerintah, yaitu Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG. Bang, kondisinya Untuk harga ayam kondisi sekarang harganya 40 Bang per kilo. per kilo.
Kenapa naik? Mungkin akibat program MBG, jadi stok barang dibatasi, harga ayam jadi naiknya melambung tinggi. Udah berapa hari Bang harga ini? Hampir 1 bulan Bang. Harga daging ayam yang kini mencapai Rp40.000 per kilogram juga dirasa terlalu mahal oleh para pembeli. Ayamnya mahal, kalau 40.000 yang beli karena stoknya sedikit. Oh, sekarang berapa katanya? 40.000. Sekilonya. Ya, Teteh tetap beli. saya cuma beli doang 2.000. Meski keuntungan semakin menipis, namun pedagang tak bisa berbuat banyak. Pedagang dan pembeli berharap agar pasokan kembali stabil sehingga harga ayam potong kembali normal. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Akibat keterlambatan pembayaran ke pihak dapur MBG, pasokan makanan bergizi gratis ke sekolah di Kota Tasikmalaya pun sempat terhenti 2 hari. Pasokan MBG pulih setelah BGN kembali menyalurkan anggaran ke dapur MBG. Dua pekan lalu, pasokan makanan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di Kota Tasikmalaya sempat terhenti selama 2 hari, termasuk pasokan ke SD Negeri Sukarindik. Menurut salah satu pengajar yang jadi penanggung jawab pelaksanaan program ini di sekolah, anak-anak tak mendapatkan pasokan MBG pada hari Jumat dan Senin 19 dan 22 September lalu. Ya kalau dari awalnya memang informasinya seperti itu, cuman di pas hari kemarin sore itu ada tindak lanjut koreksi lagi karena berdasarkan sistem penyalurannya baru masuk, maka MBG-nya disalurkan kembali, berjalan seperti biasa dimulai hari Selasa gitu sampai hari Jumat. Cuman yang sebelumnya tidak tersalurkan katanya itu tidak ada penggantinya. Yang tidak didistribusikan hari Jumat ya, hari Jumat dan hari Senin. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Alaska yang memasok makanan bergizi gratis mengakui ada 2.400 pelajar dari 20-an sekolah yang selama 2 hari tidak mendapatkan pasok MBG. Jika digabungkan dengan balita dan ibu hamil yang juga mendapatkan MBG, jumlahnya mencapai 3.800 penerima. Hal ini terjadi karena Badan Gizi Nasional terlambat mencairkan anggaran operasional ke pihak dapur SPPG. Memang anggaran yang turun dari pihak BGN atau dari kantor pusat itu turunnya telat gitu kan, belum masuk, sehingga kemarin saya itu menggunakan anggaran sisa dari 2 periode sebelumnya. Nah di pihak BGN sendiri kita follow up terkait anggaran yang belum turun, karena dari itu saya juga kan nggak enak ya sama pihak sekolah yang dimana mungkin kasihan mereka, tapi di sisi lain juga kalau misalkan saya paksakan kita anggarannya tidak ada gitu kan, seperti itu, sehingga saya memutuskan untuk memberikan surat berita acara bahwa memang tidak ada penyaluran MBG dan memang tidak ada anggarannya, seperti itu. Kalau misalkan anggarannya ada pasti disalurkan. Setelah Badan Gizi Nasional mengucurkan anggaran pada Senin siang, produksi menu makanan bergizi gratis kembali pulih dan hari Selasa kembali ada distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat resmi dicoret dari daftar penerima Bansos tahun 2025. Mereka dicoret karena dinilai tidak memenuhi kriteria karena mampu secara ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sosial di Kota Bandung. Kementerian Sosial telah mencoret 1,9 juta keluarga penerima manfaat dari daftar penerima bantuan sosial tahun ini. Jutaan KPM ini dicoret lantaran dinilai telah mampu secara ekonomi dan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos. Kemensos juga menemukan sekitar 600.000 penerima lainnya bermasalah karena terindikasi kuat melakukan penipuan, termasuk dengan mengaku-ngaku sebagai anggota TNI, Polri, hingga dokter untuk mengambil keuntungan pribadi. Mereka yang terindikasi menyalahgunakan dana bansos akan dicoret dari data penerima bansos. Data tersebut juga terus disempurnakan agar tidak terjadi salah alokasi penyaluran bansos. Visit lewat pendamping-pendamping kita ke penerima bansos itu.
datangi rumahnya satu-satu. Sudah ada 12 juta yang sudah didatangi. Dari 12 juta itu ditemukan lebih dari 1.900.000 penerima bansos sudah dinyatakan tidak perlu lagi menerima bansos karena sudah dianggap naik kelas dan sudah dinyatakan memang tidak memenuhi kriteria. Nah, setelah itu kita ke PPATK untuk menyampaikan seluruh NIK penerima bansos lewat Kementerian Sosial. Ada 30 juta lebih NIK yang kita serahkan, hasilnya sudah tahu semua, ada 600.000 yang terindikasi ikut terlibat dalam menggunakan dana bansos untuk kepentingan judol. Ada juga yang mengaku-ngaku sebagai anggota TNI, Polri, mengaku-ngaku loh ya, saya ulang mengaku-ngaku, yang akan kita cek lagi. Ada yang mengaku-ngaku sebagai pegawai BUMN, ada yang juga mengaku sebagai dokter dan lain sebagainya. Yang ini terus kita lakukan pendalaman.